promo di Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Ketik CID aja dapat banyak diskonnya. Belanja 10.000 bebas ongkir ke tempatmu. Selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Pedagang online resmi dipotong pajak langsung dari aplikasi. Aturan ini bikin pro kontra. Kata pemerintah biar adil, tapi pedagang khawatir margin makin tipis. Emang gimana sih faktanya? Kamu jualan di Tokopedia dan omset kamu udah tembus ratusan juta setahun. Selamat ya. Tapi kamu udah tahu belum berapa pajak yang harus kamu bayar? Karena sejak pertengahan 2025, Tokopedia udah motong otomatis pajak dari setiap transaksi kamu loh. Sekarang di video ini aku bakal kasih lihat gimana sih perhitungan pajak lengkapnya. Pakai contoh nyata, seller pakaian wanita dengan omset 585 juta setahun. Stay till the end ya. Jadi gini, Tokopedia itu sekarang punya lebih dari 11 juta penjual aktif. Dan sebagian besar dari mereka adalah pelaku UMKM. Masalahnya, banyak dari reseller yang belum ngerti gimana kewajiban pajaknya. Padahal, sejak ada peraturan baru, yaitu PP nomor 20 tahun 2026 yang merevisi PP 55 2020, ketentuan soal PPh final UMKM ini makin jelas dan makin gampang diawasi sama Direktorat Jenderal Pajak alias DJP. Nah, di video ini kita akan bahas 4 hal. Yang pertama, apa sih kewajiban pajak reseller UMKM? Yang kedua, gimana sih cara ngitung pajaknya? Yang ketiga, apa resikonya kalau ngerti atau nggak patuh pajaknya? Yang keempat, strategi biar kamu aman dari sanksi. Yuk, langsung masuk ke pembahasannya. Dulu, tarif PPh final 0,5% untuk UMKM itu ada batas waktunya loh. Cuma 3-7 tahun, tergantung bentuk usahanya. Ini diatur PP 23 tahun 2018. Terus muncul PP 55 di tahun 2022 yang memperluas dan memperjelas aturan ini, baik buat UMKM orang pribadi maupun badan usaha. Nah, yang paling penting dan yang paling update ada PP nomor 20 tahun 2026. Aturan ini menghapus batas waktu tadi. Jadi, sekarang kalau kamu UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 4,8 miliar setahun, tarif 0,5% ini berlaku permanen. Gak ada lagi cerita, nanti pajaknya naik kalau udah lewat tahun ke-7. Makanya, aturan ini sering disebut napas baru buat UMKM. Tapi, hati-hati, ada pengecualian kalau penghasilan kamu itu dari jasa profesi. Contohnya kayak konsultan, pengacara, atau akuntan. Nah, kamu nggak bisa pakai tarif 0,5 ini karena kamu bakal kena tarif progresif biasa sesuai pasal 17 UU PPh. Sebagai seller di marketplace, kamu itu punya 3 kewajiban utama. Yang pertama, daftar jadi wajib pajak dan punya NPWP. Ini wajib banget kalau omset kamu udah di atas 500 juta per tahunnya. Yang kedua, menghitung dan membayar pajak yang terutang. Yang ketiga, lapor semuanya lewat SPT. Nah, yang bikin beda sekarang, sejak 14 Juli 2025, Tokopedia resmi jadi pihak pemungut pajak. Artinya, Tokopedia yang motong, nyetor, dan lapor PPh final dari penghasilan kamu otomatis setiap transaksi. Kamu nggak perlu lagi setor manual tiap bulan, tapi itu bukan berarti kamu bebas lapor pajak ya. Kamu tetap wajib lapor SPT tahunan orang pribadi, biasanya paling lambat akhir Maret atau April tahun berikutnya. Ini fungsinya buat rekonsiliasi, memastikan data penghasilan kamu di marketplace itu cocok dengan yang kamu laporkan ke DJP. Sekarang, biar gak cuma teori, kita coba hitung pakai contoh nyata. Bayangin, ada seller kategori pakaian wanita di Tokopedia. Jualannya ada baju, daster, gamis, aksesoris, dengan omset kotor setahunnya 585 juta. Nah, rumusnya simpel banget.
DPP alias dasar pengenaan pajak dikali tarif 0,5%. Nah, 585 juta ini dikali 0,5%, hasilnya 2.925.000. Itu total PPh final yang harus dibayar selama 1 tahun. Kalau di rata-rata per bulan, sekitar 243.750 aja. Nah, poin penting nih, pajak ini dihitung dari omset bruto, bukan dari untung bersih. Jadi, berapapun biaya produksi atau ongkos kirim kamu, itu nggak memengaruhi hitungan pajaknya. Satu lagi yang menarik, dulu ada batas bebas pengenaan pajak yaitu 500 juta per PP 55 tahun 2022. Tapi khusus buat sales e-commerce, DJP menerapkan aturan berbeda. Pajak dihitung dari rupiah pertama omset pertama kamu, sesuai peraturan Menteri Keuangan soal pemungutan pajak oleh marketplace. Jadi, jangan kaget kalau kamu dari bulan pertama jualan udah kena potongan pajak. Nah, ini bagian yang harus kamu perhatikan baik-baik. Di era sekarang, DJP itu udah punya sistem pertukaran data otomatis dengan marketplace dan juga lembaga keuangan. Jadi, kalau data omset kamu di Tokopedia nggak nyambung sama yang kamu laporkan di SPT, itu bisa memicu pemeriksaan pajak. Beberapa risiko yang perlu kamu tahu. Kalau kamu nggak daftar NPWP, dendanya bisa sampai 100.000 sampai 1 juta. Kalau kamu nggak nyetor PPh final, ada bunga 2% per bulan dari pajak yang terutang. Kalau nggak lapor SPT tahunan, ada denda plus bunga juga. Dan yang paling serius, kalau omset kamu udah lewat dari 4,8 miliar, tapi kamu belum daftar sebagai pengusaha kena pajak, alias PKP, risikonya sangat tinggi. Kamu bisa diwajibkan PKP secara paksa dan pajak masukan kamu nggak bisa dikreditkan. Jadi, semakin besar omset kamu, semakin besar juga risiko yang harus kamu kelola. Tenang-tenang, ini bukan buat takut-takutin kamu. Ada beberapa langkah simpel yang bisa kamu lakukan supaya kamu tetap aman. Yang pertama, kamu harus daftar NPWP dari sekarang lewat Pajak Go ID atau aplikasi DJP Mobile. Nah, yang kedua, pisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi, biar pencatatan keuangan kamu tetap rapi. Nah, yang ketiga, rutin download dan simpan bukti potongan PPh final yang diterbitkan Tokopedia setiap bulan. Ini penting buat lampiran SPT tahunan kamu. Nah, yang keempat, manfaatkan DJP online buat lapor SPT, jadi nggak perlu ribet urus manual. Nah, yang kelima, kalau omset kamu udah mendekati 4,8 miliar, mulai pertimbangkan konsultasi sama konsultan pajak, biar strategi perpajakan kamu makin optimal dan tetap legal. Jadi, kalau kita simpulkan, sebagai seller UMKM di Tokopedia, kamu punya 3 kewajiban besar. Yang pertama, punya NPWP. Yang kedua, bayar PPh final 0,5% dari omset bruto, dan tetap lapor SPT tahunan meskipun pajaknya udah dipotong otomatis sama Tokopedia. Nah, kabar baiknya dengan PP 20 2026, tarif 0,5% ini berlaku permanen. Nggak ada lagi kekhawatiran soal batas waktu fasilitas pajak. Yang penting kamu tertib administrasi dan rajin cek kesesuaian data omset kamu. Semoga video ini bikin kamu makin paham soal pajak jualan online kamu. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar berapa persen sih menurut kamu tarif pajak yang ideal buat UMKM digital. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah! End of flashback. Menteri anjay. Sangat tinggi. Kalau kita nggak patuh. Yang keempat, strategi biar kamu aman dari sanksi. Yuk, langsung kita bahas